pasti nggak berat ya Bapak Ibu ya, tidak seberat apa membuat video, apalagi video praktik mengajar ya, Insya Allah, apalagi waktunya juga cukup lama juga ya sampai kita ketemu lagi nanti ketika di bagian review. Ya, mungkin kita review sedikit ya terkait dengan persiapan untuk penugasan ya, penugasan dari materi kali ini. Tapi mungkin yang berikutnya nanti akan lebih lebih kompleks ya karena itu menyangkut UTS, UAS dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk yang kali ini eh, tentang penugasan itu tidak terlalu berat ya. Saya mau share PPT dulu. Oke. Oke ya, pada dasarnya banyak sekali ya macam-macam penugasan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa. Nah, itu silakan saja nanti Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah tertera di RPS ya, yang kemarin sudah dikembangkan. Kan di situ pasti di setiap pertemuannya ada bentuk penilaian gitu ya, bentuknya apa, ada yang esai barangkali ya, ada yang bikin makalah ya, ada yang presentasi, ada yang mungkin mereview ya, atau membuat summary jurnal, atau membuat mini project tentang apa gitu ya. Jadi dipersilahkan saja Bapak Ibu bebas untuk menentukan ya kira-kira penugasan apa yang akan diberikan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan sedikit sejenak untuk berdiskusi di dalam grup ya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Tapi kayaknya saya lihat disiplin ilmu Bapak Ibu dibagi hanya dua kayaknya, tiga ya. Jadi ada yang sosial, ada yang agama, dan ada yang satu ya khusus sendiri kayaknya Bu Mira ya, sains kalau nggak salah ya, apa atau apa ya? Iya Pak, Computer Science, Pendidikan Teknologi Ya, Informasi. ya, pendidikan teknologi informasi ya, nanti mungkin eh, kalau nggak salah dibagi itu bisa bisa menjadi dua grup. Yang satu itu disiplin ilmu sosial, yang satu disiplin ilmu agama ya, plus Bu Mira masuk ke situ saja gitu ya. Jadi nanti diskusinya berada di dalam dua grup saja. Jadi kira-kira di disiplin ilmu Bapak Ibu semua, kira-kira penugasan apa yang kira-kira nanti paling akan cocok ya diterapkan ya bagi mahasiswa. Jadi silakan saja nanti bebas ya untuk menentukan kira-kira model ya, model penugasannya itu seperti apa gitu ya. Apakah itu tadi mau apa, mahasiswa suruh bikin esai atau bikin makalah atau bikin summary atau bikin proyek ya, proyek-proyek yang terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi silakan nanti ditentukan bebas saja. Ada beberapa hal nanti yang perlu diperhatikan dan dimasukkan ke dalam lembar kerja ya, yang nanti menjadi tugas Bapak Ibu di dalam minggu ini. Ya, yang pertama yaitu unsur konteks, dan yang kedua yaitu unsur pertanyaan, dan yang ketiga harus mengandung unsur perintah. Ya, jadi ada tiga hal ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam pembuatan lembar kerja penugasan, gitu ya. Nah, yang dipastikan nanti nomor satu adalah terkait dengan konteksnya. Ya, konteks ini bisa berupa gambar atau mungkin bisa berupa artikel publikasi Bapak Ibu sekalian ya, yang sekiranya relate ya dengan penugasan yang akan Bapak Ibu berikan gitu ya, atau berupa tayangan video
ya, atau bisa berupa misalkan Bapak Ibu lemparkan sebuah studi kasus misalkan yang intinya adalah mengarah kepada penugasan yang akan diberikan kepada mahasiswa, ya, atau bisa juga melalui data, ya, grafik, ya, atau yang lain-lainnya, ya, yang sekiranya bisa membantu misalkan, ya, mahasiswa untuk mengaitkan dengan konteks penugasan yang akan Bapak Ibu berikan, ya, misalkan terkait dengan sistem apa library misalkan, ya, misalkan di situ disampaikan terkait dengan data, ya, jumlah koleksi yang ada misalkan di Perpustakaan Nasional, ya, Republik Indonesia, ya, dari tahun ke tahun misalkan, ya, atau sistem pengelolaan database, ya, perpustakaan gitu, ya, perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, ini akan menjadi konteks yang jelas, ya, bagi mahasiswa nanti di dalam melakukan penugasan, ya. Dan juga bisa juga Bapak Ibu bisa memberikan link berita, ya, berita online, ya, terutama berita-berita yang terkait dengan penugasan yang nanti akan diberikan, sehingga inilah yang disebut dengan salah satu penilaian otentik gitu, ya, jadi sesuai dengan apa yang juga terjadi saat ini. Misalkan di isu-isu misalkan terkait dengan radikalisme, ya, kan Bapak Ibu ada yang mengangkat terkait dengan hal tersebut gitu, ya. Jadi bisa disampaikan juga terkait dengan link, ya, berita, ya, yang bisa didapat dari online, ya, sehingga semakin memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan konteks kepada mahasiswa. Lalu kemudian yang kedua adalah unsur pertanyaan, ya, pertanyaan yang sifatnya higher order thinking skills, ya, yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu, ya, jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup, ya, misalkan yang tertutup ya kurang lebih ya jawabannya setuju, tidak setuju, atau iya atau enggak, ya, dan lain sebagainya, ya, jadi sifatnya yang bisa menimbulkan penalaran kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, ya, misalkan bagaimana Anda memahami konteks berita yang baru saja kita tayangkan bersama-sama misalkan, ya, itu kan nanti akan menimbulkan sebuah hal-hal yang sifatnya memantik, ya, sehingga hal-hal ini bisa semakin membantu mahasiswa untuk meningkatkan critical thinkingnya. Lalu kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah sifatnya perintah, ya. Nah, jadi sifatnya perintah itu nanti ada produknya, ya. Jadi penugasan Bapak Ibu nanti akan berakhir kepada produk, ya. Nah, produknya itu bisa berupa dua hal, ya, bisa berupa dua macam, ya, bisa yang sifatnya tertulis atau bisa juga yang sifatnya lisan gitu, ya. Jadi misalkan seperti debat misalkan, ya, atau kampanye, berarti kan itu segala sesuatu yang tertulis gitu misalkan, atau mereka mahasiswa diminta untuk membuat desain wawancara penelitian misalkan, ya, atau mengajar atau membuat demonstrasi terkait dengan sebuah hal, atau membuat teks pidato atau narasi, ya, atau teks khutbah, atau misalkan skrip yang eh, dipakai oleh para master of ceremony, ya, atau skrip-skripnya pemandu wisata, atau risalah rapat, ya, atau review buku, ya, berita-berita, ya, dan lain sebagainya. Ini double. Atau yang sifatnya tertulis, apa, lisan, ya. Oh, tapi ini ada yang salah sedikit, ya, nanti akan direvisi lagi, ya. Ini ada yang sifat intinya adalah yang sifatnya tertulis dan juga yang sifatnya lisan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti tentukan
sendiri, nanti hasil akhirnya produknya itu berupa sesuatu yang sifatnya tertulis ya atau yang sifatnya lisan gitu ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita lihat dari instrumen, dari apa saja nanti Bapak Ibu akan dinilai. Kalau ini nggak terlalu complicated ya. Kalau kayak kemarin video praktek mengajar itu kurang lebih ada 20 item penilaian. Ya, kalau ini nggak banyak ya, yang tak biasa ya, apakah memiliki identitas, lalu kemudian kurang lebih nggak ribet ya. Cuman bedanya di sini ada bobotnya ya. Kalau yang sebelumnya lebih banyak dipukul rata gitu ya, pukul rata dalam artian ya maksimal nilainya 3 setiap item ya, atau kalau sedang-sedang aja ya 2 ya, kalau kurang bagus nilainya 1 ya. Tapi dalam hal ini ada bobotnya ya, karena sesuatu yang sifatnya simpel ya berarti dia memiliki bobot yang lebih ringan ya. Dalam hal ini misalkan lembar kerja ya, apakah memiliki identitas ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di halaman sebelumnya ya. Kemudian kelengkapan unsur ya, konteksnya ada enggak ya, pertanyaannya ada apa enggak ya, lalu kemudian perintahnya ada atau tidak, dan kira-kira eh, ini dilihat ya masih dalam tahap tidak terlalu sulit ya, karena ini diakses hanya berdasarkan kelengkapannya saja ya. Mengenai substansinya ya nanti akan dinilai di item 3, 4, dan 5 gitu ya. Jadi item 3 menilai terkait dengan apakah unsur konteksnya itu berupa hal-hal yang sudah diterahkan di situ ya. Baik itu berupa gambar, ya artikel publikasi, ya video, data, dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian unsur pertanyaan ya, apakah disesuaikan dengan desain pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi bukan pakai pertanyaan yang tertutup seperti tadi misalkan eh, mencirikan setuju atau tidak setuju ya, dan juga iya atau tidak ya. Lalu kemudian yang berikutnya memiliki unsur perintah yang mendeskripsikan produk belajar ya yang dihasilkan ya dari suatu produk yang sifatnya tertulis ya ataupun yang tertulis yang sifatnya lisan gitu ya. Jadi ini yang ingin dicapai gitu ya. Jadi penugasan itu ya berupa sesuatu yang sifatnya tertulis atau lisan gitu ya. Lalu kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, lalu menggunakan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi nanti skor maksimum totalnya adalah 69 ya, kalau skor minimumnya ya kurang lebih menjadi 23 ya, nanti dikonvert dalam nilai ratusan ya, kemudian nanti akan dibagi ya sesuai, sehingga hasilnya ya kalau lebih dari, kalau 91 atau lebih berarti amat baik ya, dan seterusnya ke bawahnya. Ya, ini beberapa informasi yang lebih detail terkait dengan komponen-komponen penilaiannya. Ya, jadi apakah informasi lembar kerja berapa, judul lembar kerjanya apa, ya, memiliki kelengkapan unsur lembar kerja, ada konteks, ya, pertanyaan, dan juga perintah. Ya, ini tidak terlalu sulit ya. Kalau skor 2 berarti hanya ada 2 dari 3 unsur. Lalu kemudian konteksnya apakah variatif, ya, menggunakan beberapa konteks yang sekiranya selaras, ya. Lalu kemudian yang keempat, pertanyaan dengan desain pertanyaan terbuka. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada jumlah minimal pertanyaannya. Ya, kalau ada 1 berarti nanti nilai 1. Kalau 2 ya 2. Tapi kalau ada 3 pertanyaan terbuka berarti nanti nilainya akan menjadi maksimal. Lalu kemudian memiliki
unsur perintah. Ya, kira-kira produk belajar yang dihasilkan itu berbentuk tertulis atau lisan. Ya, nah ini perintahnya itu harus jelas. Makanya nanti ketika Bapak Ibu mendesain sebuah lembar kerja, kalau bisa mah disimulasikan dulu ya atau di piloting gitu ya ke mahasiswa. Nih coba lihat baca ini lembar kerja. Kira-kira perintah yang ada di sini tuh udah jelas atau belum gitu ya. Jadi kita coba melihat dari perspektif user ya dalam hal ini mahasiswa. Kalau mereka anggap, aduh, saya kurang mengerti Bu, ini maksudnya apa gitu ya. Ya berarti ya bisa kita masih lakukan perbaikan ya sehingga mahasiswa itu ketika disodorkan perintah tersebut mereka sudah langsung paham ya. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif ya, menggunakan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kurang lebih itu saja ya penjelasan briefing kita materi terkait dengan penugasan ya, yang saya pikir tidak terlalu sulit ya. Ini rentang skornya nanti ya kalau 91 sampai 100 itu predikatnya cum laude ya. Ini amat baik di sini ya. Kemudian 76 sampai 90 baik ya, cukup dan sebagainya. Ya itu saja kurang lebih Bapak Ibu, nah, sebelum kita memulai diskusi, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk berdiskusi ya di dalam grup. Kira-kira enaknya dibagi 2 grup apa 3 grup ya? 3 grup, Prof. 3 ya, supaya nggak terlalu banyak ya. Kalau kalau 2 terlalu banyak kayaknya ya, atau 5-5 nanti eh, nggak cukup kesempatan untuk berdiskusi. Oke, sip. Nanti tergantung saja kayaknya ya dari apa kata breakout room-nya saja. Ya dibaginya gimana. Karena kalau lihat dari disiplin ilmu nggak persis terbagi sama ya. Jadi mudah-mudahan dengan dipilihnya secara random grupnya ya mudah-mudahan malah menambah variasi ya. Hmm. Sebelum kita diskusi, ada yang ingin ditanyakan dulu atau cukup jelas? Ya, nanti diskusinya sederhana saja. Ya, kira-kira Bapak Ibu sama-sama saling memberikan pandangan gitu ya. Eh, Penugasan seperti apa yang sekiranya akan Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa gitu ya. Dilihat dari RPS ya, yang kemarin sudah disubmit. Kira-kira bentuk penugasannya seperti apa gitu ya biasanya. Karena mungkin bisa jadi ini bisa membuka cakrawala kita juga ya melihat bentuk-bentuk penugasan dari disiplin ilmu lain ya misalkan Bu Mira misalkan kan pendidikan Izin teknologi bertanya, Prof. informasi ini kan macam-macam ya pasti model-model penugasannya atau Pak Iswadi juga pasti beda-beda. Nah nanti diskusi ini akan semakin memperkaya kira-kira bentuk penugasan apa yang sekiranya nanti akan cocok kita terapkan ke mahasiswa. Ya, silakan Bu Umi. Eh, Kita kan membuat tugas buat mahasiswa. Apa langsung di penilaian, Prof? Karena kan ada materi penilaian sendiri nanti. Iya, belum kita belum sampai tahap itu, Bu. Ya belum. Ini mah makanya sederhana ini mah ya. Nggak perlu mengatur nafas kalau kalau tugas yang ini. Nanti kalau penilaian Bu, kalau udah ngembangin misalkan rubrik, nah, kisi-kisi ya bolehlah puyang-puyang lagi. Karena kan itu apa ya? Kayak misalkan kita menugaskan apa ya? Esai misalkan. Ya, menugaskan esai. Esai itu kan bisa dibilang salah satu jenis penilaian yang
let's say ya rawan subjektivitas. Nah, untuk mengurangi hal tersebut ya perlu dikembangkan rubrik-rubrik kan gitu ya. Indikatornya apa, lalu kemudian nilainya bagaimana untuk masing-masing indikator gitu ya. Jadi itu nanti masuk kepada yang berikutnya. Ya, jadi kalau yang sekarang hanya penugasan saja, tidak tidak sampai ke penilaian detailnya ya, penilaian detailnya itu nanti gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat kan indikator penilaiannya kan hanya 7 itu saja gitu ya. Jadi tidak rumit lah. Prof, izin bertanya, Prof. Eh, Hmm, Apakah harus sesuai dengan pertemuan yang kemarin kita video praktik sama video pembelajaran itu, Prof? Tugasnya untuk yang itu, pertemuan itu atau bisa yang lain, Prof? oh iya, pertanyaan bagus. Yang penting masih masuk di dalam RPS ya Pak ya, yang kemarin itu ya. Yang kemarin kan kan ada Bapak Ibu ada 16 pertemuan ya termasuk UTS dan UAS ya. Tapi kalau bisa sih yang diambil adalah yang pertemuan-pertemuan mingguan ya karena itu sifatnya yang penugasan-penugasan biasa gitu ya. Nanti kalau untuk UTS sama UAS itu nanti yang buat pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi dipilih saja dari bentuk penugasan yang akan Bapak Ibu terapkan kepada mahasiswa, kira-kira apa yang paling enak lah ya untuk dikembangkan gitu ya. Sekaligus untuk melihat juga membumikan apa ya, membumikan sesuatu yang kita tulis secara singkat di situ kan ada yang menulis misalkan esai. Nah, kira-kira esainya itu bagaimana konteksnya, bagaimana seperti apa sih bentuk esainya gitu sekiranya. Nah, itu yang nanti akan dibumikan melalui penugasan kali ini gitu ya, Pak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi nggak Prof, terbatas sama 4 itu ya, Prof. Kan tadi ada yang membuat makalah, presentasi, review jurnal, sama mini proyek. Berarti bisa di luar itu juga nggak apa-apa ya, Prof? Oh, bisa, ya bisa itu Oh mah ya, hanya contoh saja. Ya, baik, hanya baik, Prof. contoh saja. Ya, Bapak Ibu pasti yang lebih menguasai di bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi nah, itulah sebabnya kita nanti sudah ini berdiskusi ya di dalam grup masing-masing kira-kira apa yang akan dikembangkan. Ya, penugasan seperti apa yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah lembar kerja gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak penugasannya, cukup satu saja ya yang disubmit ya. Kalau mau bikin dua, tiga ya boleh juga ya, nggak apa-apa juga. Prof Baik, izin Prof. Ya bertanya, kalau Prof. dianggap satu itu masih kurang. Terima kasih, Prof. Gimana, Bu Fitri mau nanya atau gimana? Iya, ya, Prof. Itu kan tadi bentuk penugasannya ada makalah, presentasi gitu, Prof. Kan biasa kan kita kalau misalnya memberikan makalah kan mahasiswa juga ada presentasinya. Itu Hmm. baiknya bagaimana, Prof? Yang kita pilih itu yang bentuk penugasan yang seperti apa? Karena kan setiap makalah biasanya diiringi dengan presentasi. Iya. Mungkin dipilih aja salah satunya, Bu ya. Dipilih saja salah satunya. Jadi seakan-akan kita mengembangkan. Jadilah nanti misalkan yang satu berbentuk makalah, yang satu berbentuk presentasi, ya mungkin sifatnya dipisah saja gitu ya. Mungkin yang satu kan bentuknya lebih kepada teks ya, yang satu written product ya, yang satu lebih kepada bentuknya lisannya. Tapi kalau penugasannya dalam bentuk dua produk tulisan nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kan nanti kan kalau yang paper itu kan tulisan, lalu kemudian PPT-nya ya dia dipresentasikan gitu kan. Tapi kan yang dimasukkan ke dalam tugas itu adalah sesuatu yang sifatnya lisannya gitu. Misalkan PPT-nya itu misalkan buatlah sebuah PowerPoint presentation berdasarkan ya makalah yang tadi yang sudah Anda kembangkan gitu ya. Jadi dua-duanya bentuknya written aja gitu ya, kurang lebih. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi dulu sebentar.
yang Bapak Ibu diskusikan adalah ingat-ingat atau dilihat kembali ya RPS-nya dari pertemuan 1 sampai 16, terutama yang materi pertemuan selain UTS, UAS ya. Kira-kira bentuk penugasan apa yang nanti Bapak Ibu akan pilih ya. Kira-kira alasannya kenapa, bentuknya bagaimana. Ya itulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan nanti melalui diskusi itu ya bisa saling melengkapi dan memberikan masukan ya terhadap penugasan yang akan diberikan oleh koleganya. Oke, kita bikin breakout rooms dulu. Yang glukos sini. Oke. Oke, berarti host Varian silakan ikut ya ke room yang mana. Baik, Prof. Bebas, bebas. Ya, oke. Silakan. Selamat berdiskusi. Saya milih sini aja. Ya, Pak Ketua. Aduh, Pak Rian nggak move on sama Pak Syahril ya. Oh iya ya, Pak Saril. Oke. Iya. Udah, RPS Bu Ina aja terus. Oke, RPS Ina terkait dengan manajemen kelebihan manajemen perpustakaan dan lembaga Share screen informasi. aja Bu, share screen. Oke, bentar, contoh ya. Dibantu Bisa, Varian. Oke, bisa breakout share screen. Bisa. udah saya buka, udah. Ini Kak, yang Oke. pertemuan ke berapa? Ambil salah satu nggak Kak? Gimana sih sebenarnya? Ya, salah satu. Oke, salah satu berarti yang mana ya? Pusing milihnya yang mana nih? Yang udah ada soalnya terus. Yang udah belum ada soalnya, ini mata kuliah baru. Boleh non tes tapi ini ya bisanya diskusi aja lah Kak. Yang ini Mana aja Bu? Pilih aja satu. nih, yang ini kelebihan dan kekurangan manajemen perpustakaan dan lembaga informasi. Non tes Ya, oke. diskusi, oke. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya itu diskusi terkait satu kasus perpustakaan terkait dengan kelebihan dan kekurangan manajemen perpustakaan. Nanti mereka berdiskusi, berarti hasilnya itu berupa output hasil diskusi itu. Apa, Bu? Spoken product berarti. Cocok itu. Ini mata kuliah baru Kak, belum pernah ngajar. Berarti gimana? Langsung Kita aja buatnya dibuat perintahnya dulu mungkin. Bentar. Berarti identitas dulu ya. Mata kuliah. Nggak nampak nih Bu. Di stop share screen aja dulu Bu. Di share Oke. ulang. Stop share screen, oke. Ini share balik. Oke. Nampak mata kuliah. Oke. Ini siapa yang palang ini? Kak. Kode mata kuliah. Oke. Terus apa lagi Pak Rian? Kode mata kuliah terus? Tugas ke berapa, Bu? Kalau nggak salah tadi identitas. Kelas semester. Oke. Unit. Apa lagi namanya? Enggak, tadi cuma apa ya?
Mata kuliah, kode mata kuliah, semester, Semester oke, semester 4, apalagi, kelas atau unit oke, kelas IP, A, dah, terus, Nih yang skor 3 ada informasi lembar kerja keberapa sama judul lembar kerja. Udah itu aja. ini aja, Hmm. oke, terus, Ya apalagi, keberapa? pertemuan kah? Di Ya sini, lembar kerja keberapa ini ya? oke, Tugas keberapa ini? 6, pertemuan ke-6, Ya kan belum tentu ada tugas tiap pertemuan. Ya iya, udah, makanya, ya udah anggap ambil aja ada satu, tiap. Ya udah langsung Bu. Konteksnya apa? Ini berarti apa sih Bu? konteks, Diskusi gitu. apa, ya ini, bentuk esai atau gimana nih Pak Rian? Makanya saya masih bingung, nggak nangkep produk akhirnya itu apa dulu? Mungkin mikirin produk akhirnya dulu apa sih? produk akhir tuh hasil diskusi mahasiswa, Kak Rian. Iya, dalam bentuk apa? Mohon maaf. Hasil diskusi dalam bentuk apa? Rekaman, Kayaknya catatan. harus ada bentuk instruksinya. Instruksinya apa? Oh, dalam bentuk data, data yang mereka dapat dari video tersebut, gitu. Apa tuh data tuh Mas? Data itu kan Misalnya kan kelebihan dan kekurangan manajemen perpustakaan. Misalnya, bagaimana sih tahapan yang pertama nih, tahapan pengelolaan manajemennya gimana? Nanti datanya apakah sesuai dengan teori atau tidak, atau seperti mana? boleh kasih saran sih yang sederhana aja Bu, Oke, bikin oke. esai aja. Esai Esai aja. terhadap esai terhadap kelebihan dan kekurangannya. Ini saran Berarti aja ya Bu ya, saran. saya cuma ngasih masukannya Iya, biar gampang, simpel ya. oke. Dalam bentuk Heeh. esai, kelebihan dan Esai. kekurangan dari perpustakaan digital, dan ini kasih kasus deh. Nanti ada konteksnya ini perpustakaan. Kasih aja link berita atau link apa. Berarti esai, bagaimana esai? Berarti tugasnya dalam bentuk esai ya? Iya, produknya mendingan esai paling gampang sih. Ya nggak Pak Saril, Pak Saiful. Ini esai Iya maksudnya sih. langsung soalnya atau yang kayak dibuat Bu Ina nih? Ini Kayak kayak langsung Enggak, soalnya. produknya Langsung aja. soal kan harusnya kan? produknya aja. Ini Produknya aja. supaya jelas Produknya, ininya. produknya yang penting Berarti produk akhirnya dulu, baru nanti kita ngomongin kasusnya apa. iya. Kasusnya Heeh. masing nanti Bu Aprina bisa nyari sendiri. Oke. Intinya tuh bentuk Berarti saya pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan. bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Iya pendapat Kak. Kan dari Ya, esai open kan? question Di ya, open question. taksonomi Bloom itu kalau pendapat rendah itu Bu. Oke, berarti yang berapa berarti? Bagaimana Anda memahami boleh? Analisa aja. Bagaimana Anda menganalisis Bagaimana Anda terkait, menganalisis? Mungkin buatlah analisis. oh gitu. Oke, bentar. Buatlah analisis. Ya sebenarnya masing-masing tahu, nggak cuma dulu ini doang. Iya, nanti kan contoh aja satu kata Prof tadi. Masa sih? Kan dia semua sharing. Iya, Katanya sharing, masing-masing ngasih masukan apa. boleh juga. Hmm. Buatlah Ada analisis gambar Bu Ina. Jadi ada poin apa tadi tuh? Yang pertama tuh buat variannya. Nah, ada link berita Kak, link berita. Link. Nah, itu Nanti aja link. dianalisis. Jadi dasarnya Ah, itu gitu. buatlah analisis tentang Berdasarkan kalau ada link berarti. oke. Berdasarkan link berita di Buatlah atas. analisis berdasarkan Buatlah analisis tentang dulu, benar. buatlah Gimana sih? analisis tentang Kelebihan. Misalnya kelebihan dulu. Kelebihan langsung aja, kelebihan kelebihan dan kekurangan aja. Bu. Buatlah analisis dan tentang kelebihan dan kekurangan. kekurangan dari perpustakaan konvensional ya. Ada satu konvensional, satu digital Ya, Kak, ada dua. maksudnya yang satu konven dari yang konven aja dulu. Biar ada 3 pertanyaan.
Oke. Informasi konvensional 1. Terus satu lagi, buatlah Digital. Dari, nah berdasarkan tadinya. Konvensional belum selesai nih, Bu. Berdasarkan konten. Oke. Oke. Berdasarkan apa kasus link atas atau link di atas. link berdasarkan link di atas. Kan kasus aja, kasus pada link di atas. Berdasarkan kasus pada link di atas. Oke. Nomor 2, buatlah analisis tentang kelebihan Kasuh itu sama aja. kasuh. Kasus. Oke, sorry. Kasus. Yang kedua, digital Kita pada, misalnya ini pada link pertama, ini pada link kedua. Gitu. pada kasus link. Pada Wah, Ini ada 100 link Bu Ina disediakan ya. pertama, kedua ya. ya Kedua. Oke, satu lagi pertanyaan. Kalaupun Tiga. nggak ada link, berdasarkan. gambar aja Bu Ina. Nanti cantumkan gambarnya, cari gambar lu. Bu. Nah, atau itu Iya. bisa kayak Oke, yang ketiga apa? 2 soal aja, suruh analisa, buat contoh, jelaskan, beri pendapat. Itu udah 2 halaman tuh Bu Ina 1 soal. Iya, ini udah analisis, dua-duanya analisis, Kak. Ini nggak ada bedanya, yang digital sama konvensional. berikan pendapat Anda tentang perpustakaan di masa yang akan datang mungkin. Tentang perpustakaan di masa ini. Ini kita masukkan link ini, atau gimana? Berikan pendapat Anda tentang bagaimana baiknya perpustakaan di masa yang akan datang berdasarkan dua kasus di atas gitu. Oke. Oke. Nah, ini kita masukkan linknya atau gimana? Ya itu bisa pakai link, bisa pakai gambar. Gambar aja langsung. Jadi nanti Bentar. makin jelas ya. Oke. Tapi kita bilang di situ link, habis itu kita ganti gambar gimana tuh? Ya diganti, jangan Soalnya link, gambar. ya biar variasi maksudnya. Yang pertama bisa link, yang Itu kedua sengaja biar ini. Oke, bentar. Pusing sendiri akhirnya ini. Oke, lihat bentar. RPS saya pusing. Ya makanya. Ini link pertama, link kedua gimana nih Bu Ina maksudnya? Saya tadi nggak ngerti juga nih. Ya kita di atasnya dikasih link gitu, link berita Oh. gitu. Kasih aja link berita misalnya Pada link tersebut nggak gitu ya? Kan nanti dia masing-masing soal butir ya, Pak ya, Aryan. Oh, pada link berikut ini. ya jadi Iya. sebelum Link soal berikut ini Oke, ini pada link berdasarkan kasus pada link berikut ini. Enggak link Ya. apa gambar nih. Link berikut. Berarti satu gambar, link. satu ini. Gini satu linknya. Ada link berikut ini. Oke. Dah. Oke. itu link apa tuh? Link hapus tuh. YouTube. Link YouTube. Oh, awas salah Bu Ina, salah link bahaya. Enggak, ini betul ini. Udah saya ituin link dari Udah kemarin. pasti ya. Dengan dong. K-pop nanti. Buat analisis tentang kelebihan dan kekurangan manajemen perpustakaan dan lembaga informasi digital berdasarkan gambar berikut. Iya? Atau Ya, gimana? boleh. Boleh. Berdasarkan gambar berikut. Kasih gambar apa? Ada Emang gambar ada gambarnya? manajemen perpustakaan digital. Bentar. Gambar. Gambarnya harus yang original, Bu. Ina. Jadi ambil Ya dulu. Allah. Nanti kita desain dulu, itu ada varian yang desain-desain itu. Tenang, bertenang. Oke. Ini gambar yang mana satu ini? Sebentar.
Kopi. Satu. Kayak gini Kak. Contohnya satu. Nggak bisa itu, Bu. Mantap. Udah Diperkecil aja gambarnya, Bu. diperkecil. Oke. Waduh, peyang. Jangan begitu caranya. Oh, sorry. I'm so sorry. I know. Oke. Udah cukup segini. Itu kan bukan perpustakaan digital. Cuman ini yang nggak ada gambarnya. Ambil yang digital aslinya. Cuman itu ada konvensionalnya Kak, gabungan. Iya, beda. Nanti dikomentari mahasiswa kita, Ibu nih buat soal digital, tapi Gambar gambar konven. Kebalik aja Bu, mendingan kalau gitu yang nomor 1 yang gambar, nomor 2 link. Udah, cocok nih Oh Bu, gitu. nomor 1 konven berdasarkan gambar berikut. Oke, bentar. Jadi kita Nah, ganti nih ya. Tapi ini studi kasus nih, Pak. Bagus juga tuh nomor 1. Kasus bisa dilihat dari link YouTube. Mungkin eh, ada kasus lah ya di situ ya, studi kasus ya. Jadi bisa analisa. Yang ini aja bagus cari gambar yang betul lah Bu Ina. Bentar, sabar. Pak Saiful tega banget sih Pak Saiful ini tadi ya Allah. Kaki aja ada bengkak ini. Berdiri wisudawan tadi. Gambar pusakaan. Tega banget dia. Pak Syaril bantu kusuk kan. Baiknya lah. Yang mana? itu urusan Pak Indranya. Mana paham saya. ini Bu, saya kasih nih Bu. Oke. Share lah di WA. Biar saya download. Di sini aja di chatting. Udah ya? WA mana Bu Ina? Nanti Japri Prof Didin nggak? Di WA? Nih. Di chat. Ah. Di chat. Oke. Di chat. Kok tuh everyone sih? Nggak tahu nih keluar kok nggak ya chatnya ya? Udah, Salah udah, kayaknya udah, saya. udah. Masuk nggak? Masuk. Ini ke break room apa ke semua ya? Nggak tahu lah. Itulah pokoknya. Nggak tahu. Ke ini Nggak aja nih. apa-apa lah. Ini yang perpustakaan digital. Iya, kan dia cuma gitu-gitu aja. E-book semua. Oke. Bentar. Itu kalau satu tempat e-book, kalau banyak-banyak nanti e-book. Masuk Ipusnas ya Pak Rian kan itu kan perpustakaan digital juga. Iya, Betul. Iya, Udah betul. logo Ipusnas saja masuk kan. Kok Betul. susah? Susah. Gimana sih Bu Ina ini? Analisisnya susah nanti. Udah itu aja lah. Iya. Oh, Udah, ada ya. gambarnya udah ada nih. Udah yang ada aja nih. Yang udah aja nih, yang udah ada aja. Udah Bentar. di share Pak Rian tuh. Oke, kita ganti ya, everyone. Hai. Ctrl V. 2 hari kemudian tuh dihapus aja Bu Ina. Oke, udah. Ya. Jangan marah-marah lah Pak Syaril. Sabar, Pak Syahril. Udah, oke guys. Udah. Terus Kak, berikan pendapat Anda tentang Bu Ina, perusahaan di masa ini yang udah akan oke datang nih kan? berdasarkan kasus di Petunjuk atas. aja Bu Ina buat Bu Ina, petunjuk soal. Itu perlu tuh Bu Ina. Instruksi soal. Oh. Ya. Di mana Tina buat? Perintah. Di atas, Di bawah. Di atas tugas itu. Di bawah lembar kerja ke-6, bawahnya petunjuk. Di bawah ke-6. Oh, di sini. Oke. Ya. Petunjuk. Bawah sedikit. Sebenarnya bisa dibuat poin tuh Bu Ina. Yang pertama identitas, yang kedua B petunjuk, yang C tugas. Bentar. Gitu. Satu. Banyak kali perintahnya Pak Indra nih. Identitas. Bukan petunjuk identitas, petunjuk instruksi pengerjaan soal. Sabar. Santai, Ya, Pak. apa petunjuknya Jangan Pak Saiful? Udah marah-marah, Pak. satu-satu. Apa petunjuknya Pak Saiful? Petunjuk pengerjaan soalnya. Bu Ina lah yang tahu nih mata kuliah Bu Ina. Silakan. Anda membuat
Menyusun membaca ya. dulu. Oh, membaca dulu. Silakan Membaca. mahasiswa Menontonlah membaca. dulu. Menontonlah dulu YouTube. Enggak, membaca soal dulu secara Oke. Membaca soal secara penuh, secara utuh. utuh. Itu kata tidak baku tuh. Pak Rian udah pusing. Secara lengkap misalnya gitu. Silakan Anda membaca soal secara teliti. Wow. Nah, Dua, kedua, menjawab setiap butir pertanyaan dengan tepat dan benar. Ini Misalnya. tugas atau ujian ini? Beda loh tugas sama ujian. iya makanya ini serius nih Pak Saiful. Ini serius nih, tengoklah nanti dipuji sama Prof Didin nih. Nggak percaya saya itu. Kak Buat Rian yang betul dulu. Kak Udah Rian nih. betul tuh, Oke. karena kan ada perintah tadi, perintah. Betul, 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 betul. Ini kan kakak ini kan nggak menjawab ini. Ini kan kita bukan menyuruh mereka tuh untuk menjelaskan dan ini kan diskusi nanti. Mereka hasilnya kan Mungkin esai. gini aja, jawablah apa soal di Jawablah. di bawah ini dalam bentuk Pertanyaan kan? esai. Pertanyaan di bawah ini bentuk esai. Narasi lah nggak Pak Rian? Esai ini kan bentuk pertanyaannya kan. Jangan ada leave break out dong. Udah mau habis Udah. nih, udah mau habis. Ayo, Bu Ina. Habis. Ayo, cepat, Habis, cepat. habis. Terus apa Dalam lagi? bentuk Udah. pernyataan lah atau narasi. Dalam Jangan ada bentuk, pertanyaan lagi. Petunjuk tuh nggak ada. ya dalam bentuk Ini narasi Dalam nggak bentuk ada narasi, itu. ya. Dia pernyataan ya. Dalam sebanyak bentuk berapa narasi lembar? aja. 10, Esainya hapus tuh. 9, 8, Berapa lembar? Esainya 7, hapus. Udah gitu aja. 6, Yang penting ada dulu 5, lah. 3. 4. Udahlah, nanti Saya dimasukin. countdown aja. Ayo, teh. Ayo. Masih ada 21 detik tuh, 20, 19, 18. Esainya hapus, Bu Ina. Esainya hapus, jangan dipoto dulu. Nanti aja Jangan kita ada foto tuh Pak Saiful semangat soalnya. Jangan Pak foto. itu apa? Bentuknya apa, Pak Sahrin sama Pak Saiful bentuknya apa? dalam bentuk Bentuk narasi apa? tuh, Dalam Pak. bentuk Nggak, maksudnya narasi. nanti Itu. masing-masing Bapak nanti mau ngasih tugas dalam bentuk apa? Ya, oke. Sudah kembali lagi. Ya, gimana hasil diskusinya Bapak Ibu? Kalau lihat banyak sekali ya pilihan-pilihan terkait dengan bentuk-bentuk penugasan yang bisa kita berikan sebagai dosen. Ya, tergantung dari mata kuliahnya apa dan juga prodinya juga apa gitu ya. Kalau kayak misalkan prodinya seni tari atau seni suara ya tentu ya bisa dengan menyanyi atau menari dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada dasarnya penugasan itu sangat bermacam-macam ya. Misalkan prodi jurnalistik ya mata kuliah terkait dengan apa itu ya penyiaran misalkan ya bisa saja mahasiswa diminta untuk membuat teks teks berita ya atau teks perakiraan cuaca atau secara lisan gitu ya ya macam-macam ya sangat tergantung makanya tadi di slide yang saya sampaikan tadi sudah saya revisi sedikit ya yang ada double dikit ya jadi banyak sekali pilihan-pilihan penugasan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa tergantung tadi ya tergantung prodi dan juga tergantung mata kuliahnya. Oke, kita diskusi dulu sebentar. Kira-kira apa saja tadi yang sudah didiskusikan bentuk penugasan yang Bapak Ibu nanti akan ambil? Izin Prof, mungkin dari kelompok 3 tadi ada kita diskusi satu contoh kasus gitu ya. Punya Bu Ina itu bagaimana sebaiknya mungkin dalam bentuk esai gitu. Menganalisis sebuah kasus dan juga sebuah gambar gitu, Prof, tentang perpustakaan konven dan perpustakaan digital topiknya. Tadi sih seperti itu ya, Bu Ina. Iya, izin Mungkin share bisa screen. share screen. Ya, silakan.
Yang ini, Prof. Pertama ada terkait identitas mata kuliahnya, kode mata kuliah, semester, kelas, dan lembar kerja. Kemudian ada petunjuknya, baru selesai 2, Prof. Karena tadi timingnya udah habis. Kemudian tugasnya dalam bentuk esai, satu ada link YouTube, Prof. Yang satu ada dalam bentuk gambar. Jadi di kelompok kami mencoba untuk memvariasikan, Prof. Jadi supaya ada 2 variasi yang berbeda, satu dalam bentuk menonton video, satu lagi melihat gambar seperti itu, Prof. Kemudian yang ketiga meminta mahasiswa itu untuk memberikan pendapat berdasarkan dengan 2 kasus yang di atas, satu link dan satu gambar, seperti itu, Prof. Kurang lebihnya. Ya, ya. Oke. Berarti kalau yang bawah ini perintahnya ya? Iya, Prof. Ya, berarti perintahnya membuat 3 itu ya. Baik, Kalau 1, 2, kira-kira 3. yang pertanyaannya nanti bisa didesain lagi ya berdasarkan hal tugas esainya. Karena kadang-kadang kita mulainya itu dari yang paling pokoknya dulu, tugasnya apa gitu ya, baru nanti kita kembangkan berdasarkan pertanyaan ya dan juga berdasarkan konteksnya. Konteksnya apa kira-kira Bu nanti yang akan dihadirkan? Konteksnya itu hasil akhirnya, Prof. Enggak, konteksnya. Kan ini kan ada 3 item ya, ada konteks, Uh, ada pertanyaan, dan yang ketiga itu ada perintah. Konteksnya kayaknya sepertinya perlu disesuaikan, Prof. Apa namanya? Karena ini juga mata kuliah baru, Prof. Jadi Eh, belum ada sama sekali ini. ya, nggak apa-apa. Nanti yang penting kan kita tentukan dulu tugasnya dulu kan, bentuk Iya. penugasannya ya. Nanti kalau mengenai konteks dan pertanyaan, nanti saya share PPT-nya. Nanti kita mendesain kelengkapan lembar kerjanya itu berdasarkan 3 hal itu, gitu ya. Berdasarkan konteks, konteksnya seperti apa, lalu kemudian pertanyaannya apa, lalu kemudian perintahnya. Nah, yang kelompok ini sudah bikin langsung adalah perintahnya gitu ya. Jadi yang atasnya pertanyaan dan konteksnya tinggal nanti dikembangkan belakangan gitu ya. Baik, Prof. Contoh konteks itu Oke. seperti apa, Prof ya? Gimana? Berarti contoh untuk konteks itu seperti apa ini ya, Prof? Untuk kasus yang ini, Prof. Contoh ya untuk kayak gini misalkan Hmm. misalkan Bapak Ibu misalkan mau menyampaikan. Nah, itu kan konteksnya ada beberapa ya tapi saling relevan. Tadi nanti Bapak Ibu lihat lagi di PPT yang saya kasih, di situ ada instrumen penilaiannya, ada poin-poinnya gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menggabungkan konteks 2 macam konteks misalkan. Ya, konteksnya apa? Misalkan yang satu terkait dengan penelitian Bapak Ibu terkait dengan ini ya gitu ya. Lalu kemudian konteks lainnya yang selaras dengan menayangkan sebuah tampilan video yang terkait dengan tugas ini gitu loh Pak. Gitu. Jadi untuk mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman yang lebih otentik terkait dengan tugas yang akan mereka kerjakan gitu. Kadang-kadang kan mahasiswa bingung dia ketika dikasih tugas itu bagaimana sih merelate-nya ini di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa sih kaitannya gitu. Nah, ini dengan kita perkenalkan konteks, nah ya, harapannya itu mahasiswa bisa lebih paham bahwa apa yang dilakukan itu memang selalu terkait dengan kehidupan gitu ya. Itu maksudnya Pak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi semacam kayak pengantar lah Pak ya. Jadi Ya, Prof. sebelum dikasih tugas dikasih pengantarnya dulu, kasih Oh, latar belakang gitu ya, kasih pembuka lah gitu. Nah, nanti berapa banyak konteksnya, yang pasti konteksnya harus selaras ya, Pak. Jadi kalau misalkan mau masukkan penelitian dengan tayangan YouTube, ya mesti yang sesuai dengan penugasan ini. Gitu. Oke, Baik, grup Prof. Terima yang kasih, Prof. lain? Boleh, Prof, dari kelompok kami. Saya nggak tahu kelompok berapa tuh ya. Satu kita, kelompok 1. Oh, kelompok 1. Kelompok 1. Mm-mm. Mungkin ini juga masih roughly done ya. Jadi
kita mengambil satu materi dari MK-nya Pak Iswadi, itu MK analisis masalah sosial, dengan fokus utama kita minta tugasnya adalah eh, meringkas materi terkait kasus begal sebagai permasalahan sosial. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah yang kita butuhkan yang dari hasil ringkasan tadi adalah historical data dari begal, kasus begal, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan suburnya kasus begal di beberapa daerah pinggiran kota besar di Indonesia, pendekatan penyelesaian masalah yang berbasis komunal terhadap kasus begal ini, dan kemudian pencegahan sebagai tindakan preventif. Nah, yang kita harapkan adalah dari mereka meringkas berita yang ada di media massa, kemudian dikembangkan dalam bentuk artefak, apakah itu flyer ataukah infografis, sehingga informasinya tidak hanya selesai sebagai tugas, tapi juga bisa diseminasi kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan. Ya, itu yang sudah kita rancang. Ya, jadi sangat real ya dan sangat dibutuhkan ya. Jadi tidak hanya tugas itu ya sebagai bahan penilaian, tapi sekiranya tugas itu bisa juga bermanfaat bagi masyarakat ya melalui penciptaan produk yang sifatnya artefak tadi, Bu ya. Oke. Nah, tinggal konteksnya. Nah, tadi kalau mengaitkan dengan konteks latar belakangnya kan bisa memberikan tayangan misalkan ya, tayangan video ya dari mana gitu ya, dari TV atau dari apa potongan berita, baik itu berita yang sifatnya hanya lisan saja, misalkan dari radio ya, atau dari TV ya, atau link-link di YouTube yang terkait dengan topik tadi, terkait dengan topik sosial tadi. Ya, bisa diperkuat lagi dengan misalkan penelitian Pak Iswadi terkait dengan tugas tadi itu, permasalahan sosial tadi. Itu yang dimaksud ya Pak Syahril ya, tentang konteks ya. Jadi mengantarkan mahasiswa terhadap pemahaman tugas apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana itu berkelindan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan produknya juga tadi kan sangat jelas juga ya, sebuah written product yang sekiranya tidak hanya oke untuk dinilai, tapi juga memang produknya itu memang bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Oke, very good. Satu lagi grupnya siapa nih yang belum? Pak Edi ya. Oh, grupnya Pak Edi. Pak Edi, Pak Haikal ya. Sama siapa lagi tadi? Saya grup 1 tadi, Prof. Oh, Pak Haikal grup 1 ya. Oke, yang paling cepat dua kilat. orang bidadari, Prof. Jadi saya sama Bu Umi dan Bu Fitri tadi, kami sebenarnya nggak ada diskusi. Jelas, Prof ya, Sora? Jelas, belum lah. begitu, Pak. Kalau saya ini kurang receptionnya kurang mantap. Putus. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Salam. Coba keluar Zoom dulu, Pak Edi. Saya kurang jelas apa? Sora. Pakai AI dulu, Pak Edi. Kami tadi diskusi kami mungkin agak berbeda dengan kelompok-kelompok yang sudah. Kalau tadi mungkin fokus ke satu RPS dari teman-teman. Kalau kami tadi masing-masing memunculkan apa yang mau dibuat, baru nanti kasih masukan-masukan. Bu Fitri mau fokus di tentang akad, Bu Umi tentang desain kantor, dan saya tentang pendekatan tadi. Kemudian saling memberi masukan dan kira-kira apa kekurangannya. Dari Bu Fitri tadi, beliau mungkin mau fokus tentang riba dan akad, kayaknya tentang problem based learning kan, kayak akan beliau pakai. Konteksnya mungkin nanti dikaitkan dengan toko online ya, pemesanan secara online, nanti dikaitkan dengan akad. Bu Umi beliau project based learning yang beliau tekankan. Saya konteksnya tadi belum paham, belum sampaikan. Cuma penugasannya dalam bentuk proyek, nanti dibuat miniatur kantor yang paling bagus itu kira-kira bagaimana, apakah terbuka dan seterusnya. Kalau saya pribadi konteksnya saya nanti akan mencari video-video atau link berita tentang pemahaman yang radikal atau radikalisme. Nanti mahasiswa akan mencari apa sih penyebabnya dari masalah yang mereka tonton dari video tersebut, yang kita hubungkan dengan
metodologi studi Islam dalam hal ini pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Demikian, Prof. Ya. Baik, terima kasih ya grupnya Pak Edi ya, Bu Umi dan Bu Fitri tadi ya bertiga ya. Yang dua pertama nih rada samar-samar saya mendengarnya, cuman yang saya tertangkap oleh konteksnya itu ini Prof yang online itu, pemesanan secara online, nanti beliau kaitkan dengan fikih akad gitu. Oke, ya, oke ya, dengan sesuatu yang sifatnya sangat aktual ya terkait dengan online itu ya. Oke, good ya. Bu Umi tadi Ini tentang kantor, desain kantor. Karena beliau manajemen pendidikan Islam, beliau tentang desain kantor, Prof. tentang apa, Pak? Desain kantor. Desain kantor, Saya bantu Prof. Desain kantor, Desain Prof. Canva. Kantor. Desain kantor. Ya, Oke. Desain, Bos. Office design. Iya. Oke, desain kantor ya. Kenapa saya doang kali yang nggak kurang dengar. Mungkin kami karena pakai Suaranya headset. menggaung. Oh, mungkin pakai headset ya. Iya, saya nggak pakai headset ini ya. Izin Prof. Prof. Kalau Pak Iya. Edi memang langsung sampai ke rumah saya suaranya Pak Prof. Nggak pakai dari langsung nyampe, Prof. Gitu ya. Berarti saya harus pakai TV kayaknya ini ya. Siap. Ini Bu Umi mau menyampaikan biar lebih jelas, Prof. Iya. Desain kantor. Oke, sudah terdengar tadi. Umi masih mute suaranya. Oh iya. Maaf Prof, izin saya tadi mencoba untuk membuat penugasan untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Di situ di lingkungan di materi layout perkantoran. Jadi kan di layout perkantoran itu bagaimana kita mendesain kantor itu. Jadi saya meminta mahasiswa untuk mendesain kantor itu menggunakan Canva, Prof. Jadi menurut mereka desain kantor terbaik menurut mereka itu seperti apa? Nanti dipaparkan, dipresentasikan, Prof. Gitu. Oke. Ya, mantap ya. Berarti benar dong tadi saya dengar Canva ya. Ternyata ada Canva-nya juga. Desain kantor menggunakan Canva. Oke. Ya, menarik sekali itu Bu ya. Jadi mahasiswa bisa sangat terpancing ya untuk berimajinasi dan lain sebagainya ya, dan itu juga kan menarik, konteksnya juga nggak terlalu sulit kan, misalkan Ibu Umi bisa memberikan sebuah contoh misalkan ya dari sebuah desain kantor yang sekiranya menarik gitu ya, jadi mereka udah langsung tune in gitu, atau mungkin Ibu ditambah lagi Bu Umi pernah punya penelitian terkait dengan desain kantor. Nah, itu kan juga sangat relevan ya, jadi itu nanti akan menjadi konteks yang cukup kuat ya. Kalau Pak Edi tadi ya jelas ya tentang isu radikalisme. Ini tinggal dipertontonkan banyak sekali tayangan-tayangan ya, atau melalui berita-berita di Instagram ya, atau berita-berita online news dan lain sebagainya. Apalagi Pak Edi pasti banyak sekali terkait dengan penelitian, terkait dengan isu radikalisme, ya itu semua bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai konteks gitu ya. Tadi produknya apa Pak Edi? Saya produknya masih agak ini, Prof. Salah satu yang rencana saya untuk sementara ini flyer nanti lewat Canva juga ya, semacam buat mahasiswa nanti membuat bahaya pengkajian agama yang istilahnya pendekatan yang sempit gitu. Nanti cari video yang terkait dengan itu. Ya, campaign lah, Prof. Campaign pemahaman yang inklusif. Ya. Oke, atau sekarang yang lagi cukup ngetren Pak, minta mahasiswa bikin poster Pak terkait dengan pencegahan radikalisme. Poster itu kan lebih besar ya, jadi itu
benar-benar apa ya, menantang bagaimana caranya mahasiswa bisa memasukkan sekian banyak informasi ya dalam ruang yang ya tidak sangat terbatas ya. Kalau flyer kan kecil ya, itu terbatas banget. Tapi kalau poster itu kan banyak yang mereka bisa masukkan di situ, dan bisa jadi showcase nanti di akhir mata kuliah ya, poster competition. Kalau Nah, ini itu ya. rencananya digital, Prof, untuk di Instagram Mm-mm. gitu. Kampanyenya lewat media Instagram gitu. Nah, iya kan bisa juga dalam bentuknya bentuk Bukan ya? Oh, siap. posternya juga bisa, ya gitu ya. Jadi Siap. bukan yang kecil tapi yang desainnya lebih lebih besar dengan Oh, poster oke, gitu ya. siap. Jadi mereka tuh bisa bisa lebih banyak berkreasi, banyak tulisan bisa dimasukkan di situ, visual, grafik dan lain sebagainya gitu. Kalau flyer kan biasanya lebih kecil ya, tapi poster itu lebih 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 besar dan lebih menantang, baik dari sisi substansi yang mengisi tulisan apa yang paling direpresentasikan untuk tugas tersebut, dan juga inovasi di dalam misalkan berkreasi dengan singkatan, misalkan ya topiknya terkait dengan radikalisme. Nah, misalkan mereka diminta untuk menelurkan sebuah formula untuk mencegah radikalisme, ya misalkan mereka pakai abreviasi radikal, R-nya misalkan apa, ya A-nya apa, D-nya apa, I-nya apa, K-nya apa, A-nya apa, L-nya representasi apa. Itu jadi mereka pasti sangat terpacu ya untuk berimajinasi ya. Kalau ngelihat hasilnya pasti jago bener dah kalau mahasiswa nih untuk urusan-urusan yang kayak begini gitu ya. Karena emang dunianya itu ya. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, cukup jelas ya untuk apa materi kita kali ini. Nanti sesudah ini saya akan segera share ya PPT-nya, sehingga Bapak Ibu ada bayangan gambaran yang lebih terkait dengan tugas kali ini, dan juga item yang dinilai dan detailnya ya, detail detail yang dinilai. Misalkan tadi konteks untuk mencapai nilai maksimal, berapa sih konteksnya yang harus dimasukkan di situ ya. Kalau satu ya tentu kurang ya, mungkin dua atau berapa ya, itu ada di PPT yang akan nanti di share ya. Izin, Itu Prof. kurang lebih Bapak Ibu. Saya suka buat teman-teman marah kalau mau selesai saya ngomong gitu. Jadi gini, Gimana Pak ada Edi? contoh yang sudah ada, Prof. Lembar kerja yang harus kita buat, ada contoh dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti template-nya paling Pak yang ada, nanti template-nya. Oke. Kalau yang sebelumnya belum 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 lihat saya. Mungkin rada-rada berbeda soalnya dengan yang tahun sebelumnya. Tadi ada chat barusan disampaikan dari LPM, kayaknya yang ini rada beda sedikit. Jadi contohnya nggak sama persis gitu ya. Tapi nanti template-nya nanti akan saya share. Oke, Bapak Ibu semua, kita bekerja kembali, tapi ini tidak berat kok ya. Tadi kelompoknya Bu Ina aja udah 30% udah kelar ya. Udah tinggal bikin pertanyaan ya, maksudnya dipikirkan kembali tugasnya, apakah itu satu gambreng itu, atau dilihat nanti mana yang paling paling signifikan ya, mungkin nggak empat atau cuma dua saja pada penugasan kali ini ya. Ya, gimana silahkan nanti ditentukan sendiri ya, pertanyaan-pertanyaan dan juga konteksnya. Oke, saya pikir cukup, Bapak Ibu. Cukup, Prof. Ya, oke. Prof. Selamat Terima kasih, beristirahat. Prof. Ya, tinggal Terima kasih dipikirkan banyak, nanti Prof. tugasnya mulai besok ya. Oke. Ya, sampai ketemu lagi kayaknya hari Senin ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Prof. Terima kasih. Oke. Terima Ya, kasih banyak, izin ya. Prof. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Edi?